Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Implementasi Double Exponential Smoothing untuk Peramalan Inflasi Bulanan atau Indeks Harga Konsumen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda, NIM 23024134. Nama saya Einstein Kondoy dengan NIM 23024125. Nama saya David Seke dengan NIM 23024118. Kita langsung saja pada program. Import Tkinter STK, dan Tkinter ini yaitu library GUI bawaan Python, dan from Tkinter import TTK, file dialog dan message box. TTK widget yang bertema, file dialog dan message box yaitu dialog file dan pesan. Import NumPy dan import Pandas. NumPy itu operasi numerik atau array, sedangkan Pandas untuk membuat dan menyimpan tabel. Kemudian import matplotlib.pyplot splt, itu matploting atau grafik. Kemudian from matplotlib.backend tk agg import figure canvas tk agg. Itu untuk menampilkan plot matplotlib di dalam Tkinter. Import IO. IO itu adalah utilitas atau yang tidak dipakai intensif di sini. Kemudian import OS atau S itu operasi file atau path. Kemudian default double smoothing dalam kurung Y alpha dan beta. Itu fungsi menerima daftar Y serta parameter alpha dan beta dengan output 3 array NumPy yaitu level, trend, dan fitted. Y sama dengan np atau NumPy dot array dalam kurung Y dtype sama dengan float, itu untuk konversi input menjadi array float, dan n sama dengan length dalam kurung Y yaitu jumlah periode atau data. If n sama dengan 0, return np array dan juga np array 3 kali, yaitu jika kosong akan kembali dengan array yang kosong. Level sama dengan np.zeros dalam kurung n, yaitu menyiapkan array untuk level. Trend sama dengan np.zeros dalam kurung n untuk menyiapkan array untuk trend, dan fitted np.zeros dalam kurung n itu siapkan array untuk fitted atau one step, serta level 0 sama dengan y0 yaitu inisialisasi level pertama y dalam kurung 0. Kemudian trend 0 sama dengan y1 dikurangi y0 if n lebih besar dari 1 else 0,0, yaitu inisialisasi trend awal y1 kurang y0 jika ada. Kemudian fitted 0 sama dengan level 0, yaitu loop dari periode ke-1 sampai akhir. For t in range 1, n, yaitu loop dari periode 1 sampai terakhir. Kemudian fitted t sama dengan level t kurang 1 ditambah trend t kurang 1, yaitu prediksi 1 dikurangi langkah berdasarkan level serta ditambah trend sebelumnya. Kemudian level dalam kurung t sama dengan alpha dikali y dalam kurung t ditambah 1 kurang alpha dikali level t kurang 1 ditambah trend kurang 1, yaitu update level, gabungan antara data aktual dan prediksi sebelumnya. Kemudian trend t sama dengan beta dikali level t dikurang level t kurang 1 ditambah 1 kurang beta dikali trend kurang 1, yaitu untuk gabungan perubahan level sekarang dikurang sekarang dan sebelumnya ditambah trend lama. Kemudian return level, trend, fitted untuk mengembalikan 3 array hasil. Saya Gloria Lydia Jacqueline Ganda NIM 23024134 akan mempresentasikan dan menjelaskan struktur GUI, widget input, tabel, dan area grafik. Langsung saja di sini kita menggunakan
kelas CSR-app. Nah, ini adalah kelas yang membangun GUI, menangani event, proses simpan, dan menampilkan hasil. Lalu di sini untuk kode program yang ada, ini untuk menyimpan referensi jendela utama, set judul jendela untuk memanggil fungsi pembuat widget GUI, dan variabel untuk menyimpan hasil terakhir. Lalu kita masuk pada penjelasan program ini. Ini untuk membuat layout dan widget input atau output, membuat frame utama dengan padding, dan meletakkan frame di grid. Lalu kita masuk pada penjelasan program ini. Ini untuk menginput data kebutuhan CSR dengan menambahkan file input data, dan di sini untuk perintah yang ini kita jadikan sebagai data default agar nanti saat demo kita tidak perlu lagi mengetik. Tapi kalau ingin mengetik lagi untuk kita menghitung, boleh dihapus. Lalu selanjutnya di sini ada perintah untuk menginput total budget dari CSR. Nah, di sini ada file input budget dan default budget. Nah, lalu yang ini untuk menginput alpha atau level smoothing. Di sini ada file alpha dan di sini ada default alpha. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Untuk penjelasan yang ini untuk menginput beta atau trend smoothing. Sama seperti tadi ada file beta dan default beta. Kita lanjut, di bawahnya ada program untuk menginput forecast horizon atau beberapa periode ke depan. Nah, sama seperti sebelumnya ada file horizon dan default horizon untuk 3 periode. Nah, di sini ada tombol-tombol. Yang di atas untuk tombol proses yang memicu proses perhitungan, dan yang di bawah ada tombol simpan. Itu berguna untuk menyimpan hasil ke CSR. Nah, lalu di sini ada separator untuk horizontal sebelum area akhir. Dan area hasilnya adalah ini. Kita menggunakan perintah ini. Lalu di sini ada tabel hasil smoothing tree view. Yang ini. Nah, ini untuk mendefinisikan heading dan lebar kolom, untuk men-set nama header kolom, set lebar dan alignment, dan meletakkan tabel di grid. Lalu ada program ini untuk tabel forecast dan allocation atau tree view kecil. Nah, di sini ada header forecast, header allocated, kolom forecast, kolom allocated, dan untuk meletakkan tabel kedua. Nah, ada juga ini. Itu adalah membuat figur matplotlib dan memasukkan ke Tinker lewat figur canvas TKAGG. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran figur untuk canvas dan embed, dan sekarang GUI sudah siap untuk input tabel, tombol, 2 tabel, dan area grafiknya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsi proses, yaitu membacakan input, menghitung, dan menampilkan hasil. Langsung saja, pada bagian dev process self ini, pada bagian asFiles, dia akan mengambil string dari data field CSR dan membersihkan spasi. Nah, jika kosong, dia akan menampilkan tampilan error, yaitu masukkan data kebutuhan CSR. Kemudian ada parsing, di sini mengubah setiap item menjadi float dan abaikan elemen kosong. Nah, jika parsing gagal, dia akan menampilkan pesan error, yaitu gagal membaca data. Kemudian, dia akan mengambil parameter lain dari GUI, yaitu budget, entry alpha, beta, dan horizon. Nah, jika parsing gagal, dia akan konversi ke parameter gagal dan menampilkan pesan error, yaitu parameter tidak valid. Nah, selanjutnya validasi sederhana, yaitu alpha dan beta, idealnya di 0,1. Nah, selanjutnya menjalankan fungsi hold untuk mendapatkan level, trend, dan fit. Nah, pada last level ini, dia akan mengambil level dan trend terakhir untuk dipakai pada forecast. Kemudian, pada bagian forecast, dia akan menghitung forecast M langkah ke depan, yaitu last level ditambah
M dikali last trend. Kemudian pada fsum sini dia akan menghitung forecast M langkah ke depan. Nah, kemudian pada bagian fsum sini dia akan menghitung alokasi, yaitu proporsional terhadap besar forecast. Nah, selanjutnya menampilkan hasil, yaitu isi preview dan gambar grafik. Nah, di sini membersihkan isi tabel sebelumnya. Kemudian memasukkan baris historis periode P1 PN ke tabel utama. Nah, selanjutnya menyiapkan data X untuk plot historis dan forecast. Nah, self ax clear ini dia akan membersihkan aksis sebelum plot baru. Kemudian axis indeks historis, yaitu 0.n-1. Kemudian export di sini indeks forecast. Nah, selanjutnya plot nilai aktual dengan marker O. Berikutnya plot fitted one step prediction, yaitu markernya X. Nah, di bawah markernya S dan grafis vertikal pembatas antara historis dan forecast. Nah, selanjutnya pada bagian label sini kita akan men-set label X sama dengan aksis P1, PN, dan F1 dan FN. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan judul legenda, data letak, rapi. Nah, berikutnya pada self canvas ini dia akan menggambar ke kanvas supaya muncul di tampilan GUI. Dan dia akan menyimpan hasil ke memori untuk diekspor dalam bentuk CSV. Nah, selanjutnya fitur simpan CSV. Nah, pada bagian yang pertama ini, jika belum ada hasil, dia akan memberikan info dan kembali. Nah, selanjutnya dia akan mengambil data frame yang disimpan sebelumnya, kemudian membuka dialog pilih folder tujuan. Nah, pada return di sini jika user batal memilih folder, dia akan kembali. Nah, di sini nama file output, dan pada his table di sini dia akan menulis CSV. Selanjutnya dia akan menampilkan pesan sukses dengan lokasi file yang dipilih user tadi. Nah, bagian DevMind di sini prosesnya untuk menjalankan aplikasi. Bagian root dia akan membuat objek root tinker. Selanjutnya inisialisasi aplikasi CSR app dengan root. Kemudian memulai event loop tinker. Nah, selanjutnya panggil fungsi main bila file dijalankan langsung. Kita jalankan langsung programnya. Nah, seperti inilah hasil prosesnya. Di sini saya akan mengklik bagian proses atau tombol proses. Nah, setelah saya klik tombol proses, program akan memulai mengambil semua input dari pengguna seperti data kebutuhan CSR, total budget, nilai alpha, beta, dan panjang peramalan atau horizon. Input ini diproses oleh metode yaitu proses. Kemudian program memanggil fungsi fold double smoothing, yaitu metode double exponential smoothing. Metode ini menghasilkan 3 komponen, yaitu yang pertama level atau nilai smooth yang mengikuti pola data. Yang kedua trend, yaitu perubahan nilai dari waktu ke waktu. Yang ketiga fit, memprediksi satu langkah ke depan pada periode historis. Nah, output ini kemudian disimpan sementara sebagai dasar untuk perhitungan forecast. Setelah komponen level dan trend terakhir diperoleh, program menghitung forecast untuk 3 periode ke depan, yaitu F1, F2, dan F3. Setiap forecast dihitung dengan rumus forecast sama dengan last level ditambah M dikali last trend. Lalu total forecast ini digunakan untuk membagi budget CSR sebesar 50.000 secara proporsional sehingga muncul kolom allocated. Nah, di bagian tengah bawah ada tabel besar yang berisi hasil smoothing historis.
Period adalah P1 sampai P8. Nah, aktual adalah angka kebutuhan CSR asli. Bagian level, hasil smoothing level. Bagian trend adalah hasil smoothing trend. Dan fit, prediksi satu langkah ke depan. Nah, semua baris ini dihasilkan secara otomatis dari perhitungan smoothing. Nah, kemudian di bawah tabel utama terdapat tabel kedua, yaitu berukuran kecil. Di sini program menampilkan forecast F1 sampai F3, allocated untuk masing-masing periode peramalan. Nilai alokasi ditentukan berdasarkan proporsi forecast terhadap total forecast. Nah, kemudian di bagian sisi kanan sini, dia akan menampilkan grafik, yaitu program menunjukkan grafik garis yang terdiri dari garis aktual, garis fit, garis forecast, garis putus-putus sebagai pemisah antara data historis dan data prediksi. Nah, grafis ini memvisualisasikan pola data serta bagaimana metode double smoothing memperkirakan nilai masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada fitur yaitu simpan hasil ke dalam CSV. Nah, jika saya menekan tombol ini, program menyediakan folder untuk menyimpan dua file, yaitu hold his result dalam tabel historis atau hold forecast allocation dalam tabel forecast dan alokasi. Ini berguna untuk laporan akhir atau analisis lanjutan. Nah, itu saja penjelasan programnya dan output. Kami dari kelompok 4, sekian dan terima kasih.